Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Subuh di analisa teknikal dan Bandar Mulu Kirian. Seperti biasa, hari ini ini udah ganti ya, udah hari Jumat 6 Januari, cuman ini adalah konten Kamis kemarin ya, market yang remuk redam 5 Januari 2023. Cuman saya baru sempat bikin konten jam 2 pagi karena kebetulan dari sore ada acara dan ini baru pulang dan baru sempat bikin konten. Ya, semoga masih bisa dimanfaatkan sebelum market buka nanti. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung masuk kita ke transaksi. Hari ini transaksinya rame lagi, 14T. Cuman sayangnya koreksinya dalam. Jadi ya pergerakan hari ini dikonfirmasi oleh volume transaksi ya. Dan ya, asing masih konsisten net sell bahkan sampai hari ini. Total net sell 808 miliar, dominan di pasar reguler 642 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell juga 165 miliar. Kalau kita lihat ke bursa regional, kita doang yang koreksi, sedangkan kalau bursa US malam ini juga terlihat pada koreksi, tapi ternyata ada rebound walaupun masih tipis. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada MDKA 68,3 miliar, Unit Tractor 58 miliar, Adaro 55,5 miliar, BBNI 34,4 miliar, Unilever 25,9 miliar, INKP 25,3 miliar, Goto 25 miliar, Akras 11,2 miliar, PNLF 9 miliar, Cepin 7,8 miliar, Esadware 7,4 miliar, INDF 6,1 miliar, dan CTRA 4,5 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBCA 265 miliar, Telkom 186 miliar, Bank Mandiri 95 miliar, BBRI 83 miliar, Astra 76 miliar, MAPI 34 miliar, Antam 30 miliar, Arto 25 miliar, ITMG 25 miliar, KLBF 15 miliar, GGRM 15 miliar, Tebik 12 miliar, Bayan 9,2 miliar, Indosat 8 miliar, dan INTP 8 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini koreksi 2,34%. View-nya banyak banget yang jelek ya, macam-macam. Kemarin juga sudah kita wanti karena gagal higher high, terbentuk lower high, dan hari ini sudah terkonfirmasi. Ada yang view-nya flag, continuation ya, bearish flag. Kalau ini targetnya ya berarti ke sekitar sini. Di sekitar 6451, ada yang kemarin view swing low juga. Gini ya. Set nih, slope-nya menguat dan juga apalagi macam-macam lah pokoknya. Dia juga reject EMA 50 dan lain sebagainya. Cuman intinya hari ini memang tekanan jualnya tinggi dan kalau kita lihat market kembali lower high, lower low. Pada structure ya kalau kita bilang menengah lah ya. High, low, lower high, lower low, lower high, dan bahkan shadownya pun juga sudah lower low. Saat ini market sedang berada di area demand, which is itu area 6.500. Dan kalau sampai jebol ya, 6.500 sampai 6.600. Kalau sampai jebol, saya yakin IHSG bakal dalam banget. Bahkan kalau menurut saya, kalau misalkan sampai jebol dari 6.500 tuh kita pakai bigger view ya, sekarang terbentuk divergent juga. Ini kayak mirip-mirip BTC lah, Bitcoin di $60.000 itu dia juga divergent dan akhirnya terkonfirmasi sampai sekarang koreksi ke berapa belas ribu itu, dan IHSG pun juga sudah ada indikasinya, bahkan dia juga sudah dead cross, which is ada sebuah bearish divergent di mana indikator ke atas, harga ke atas dengan indikatornya ke bawah. Nah, kalau kita ngomongin bigger view, potensi terburuk saya rasa ya, market itu bisa ke sini. Ini kalau memang dia mau worst case scenario ya. Sebenarnya kemarin juga sudah pernah kita view seperti ini, di mana market itu sebenarnya sekarang sudah berada di area swing high, di area 7.100. Dan ya,
Setelah swing high terbitlah swing low tuh. Dan worst case skenario ya, bahkan ini worst case skenario dia bisa sampai ke sini 4.800, tergantung seberapa cepat dia koreksi. Kalau koreksinya lambat, slope-nya kemiringannya misalkan gini, nah sampai tahun 2000 berapa nih? Sampai 2032. Sini deh misalkan 2024 misalkan ya. 2024 ya bisa ketemu di 5.000-an kalau memang dia mau swing low. Seperti itu. Cuman ya view ini pun juga belum terkonfirmasi karena konfirmasinya adalah kalau IHSG jebol 6.500. Dan memang itu adalah area krusial saat ini 6.500 itu. Kalau dia jebol dari sana ya saya yakin harusnya market bakalan semakin dalam. Mungkin ya sampai ke sini sih sekitar nih 53 sampai 5.000-an kalau 6.500-nya jebol. Dan ini masih potensi. Seperti itu. Jadi ya kita perhatikan aja apakah 6.500 memang mau dijebol. Kalau jebol ya udah, selalu batasi resiko. Kenapa sih mas kok kayak gini mas? Jadi pernah saya info juga kemarin ya, sharing-sharing yang namanya pasar modal tuh musuh utamanya suku bunga. Ya, suku bunga. Dan kalau teman-teman lihat suku bunga US itu sudah reversal. Sekarang bullish suku bunga US itu. Dan ya dampaknya ya ke market kayak gini. Kalau teman-teman perhatikan ya IHSG ini belum ada apa-apanya. Coba teman-teman lihat Nasdaq atau Bitcoin gitu ya. Produk-produk investasi, instrumen investasi itu kan dibantainya udah lebih hancur daripada IHSG. Saya rasa IHSG masih ketolong kemarin batu bara ya. Kita call-nya mendukung, ditambah call kita juga besar-besar, ada Ru dan kawan-kawannya, makanya masih bisa mendongkrak IHSG. Tapi begitu batu bara ikut keok, komoditas dihajar, ya nggak ada yang menopang lagi untuk market ini. Seperti itu. Jadi ya, saya rasa selama suku bunga ini masih bullish ya, itu bakal jadi bread untuk market pasar modal manapun. Seperti itu. Kecuali ya udah terlihat peaknya atau puncaknya, nanti tinggal terkoreksi itu baru bakalan bagus. Dan ya kalau misalkan teman-teman bingung kayak ini kenapa nggak ada fundamental, nggak ada masalah fundamental apapun kok bisa koreksi, ya karena kita ini berada di pasar modal ya. Memang bener instrumen investasi kayak kita sebut aja lah blue chip IHSG kita itu kan fundamentalnya bagus-bagus. Big Bang, Astra, Telkom, dan lain sebagainya itu kan fundamentalnya bagus-bagus ya. Dan kalau dibandingkan dengan saham-saham, misalkan kita bandingkan dengan US, itu mereka tuh murah banget. Cuman kenapa kok koreksi mas, padahal fundamentalnya bagus? Ya karena beli instrumen investasi itu pakai modal ya. Dan di luar sana big fund itu modalnya kadang bukan dari modal sendiri. Atau ya mereka melakukan rebalancing lah. Entah kalau misalkan modalnya dari pinjaman, dia kena bunga lebih besar, akhirnya ditarik dulu. Atau kalau misalkan dari dana pihak ketiga, manajer investasi gitu ya, ya ketika marketnya jelek dan yang lebih menarik itu adalah bond, ya dipindah ke bond. Bahkan mereka pun bisa beli obligasi maupun deposito ya. Jadi kan tinggal bagaimana nge-mix reksadana. Kalau teman-teman punya reksadana kan bisa dicek dalamnya isinya apa aja. Itu bisa kalau yang pasar uang kalau nggak salah ya, bisa ambil bond, obligasi, deposito, dan surat berharga lainnya. Jadi ya itulah dampaknya dari suku bunga tuh kayak gitu. Suku bunga bikin menarik bond, dan ya uang-uang ditarik dimasukkan ke bond. Seperti itu. Mungkin bisa dikonfirmasi, bisa dilihat dengan bond IHSG apakah sudah mulai naik juga atau yieldnya mulai mengecil atau belum. Cuman kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi ya kadang ada yang pergerakannya berdasarkan fundamental, tapi kadang juga ada yang di luar dari fundamental. Dan ya fundamental itu juga ilmu bagus. Tapi kan tidak berdampak secara langsung kalau menurut saya. Fundamentalnya mau naik 10 kali lipat atau turun 10 kali lipat, kalau sahamnya nggak dijual atau nggak dibeli, harganya kan nggak bergerak juga kan. Tapi kan fundamental menjadi alasan orang beli saham juga salah satunya. Jadi ya kira-kira hubungannya mungkin seperti itu. Dan kalau menurut saya, kalau kita tidak riset fundamentalnya, mau ngikutin orang yang beli aja, ya tinggal pakai TA itu. Makanya saya selalu bilang kalau entry atau exit pakai TA. Karena ya itu adalah analisa dari price. Seperti itu.
Ya intinya adalah kalau menurut saya semakin selektif di market, karena yang terlihat koreksi dan baru mulai koreksi terlihat banyak ya. Jadi kayaknya ini masih bakal deras. Atau setidaknya besok kita perhatikan di 6.500 deh. Kalau besok rebound kuat di 6.500, ya ada potensi rebound lagi. Tapi kalau 6.500 jebol, saya rasa wah lebih baik apa ya bahasanya, lebih baik santuy dulu. Kalau 6.500 nya jebol, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Yang penting psikologis jangan sampai rusak sih. Kalau misalkan modal ya bahasanya masih bisa dicari lagi. Teman-teman kalau psikologisnya nggak rusak, loss nanti kan kalau comeback bisa gain lagi ya. Kayak kalau kita dengar kisah-kisah inspiratif para trader itu pasti dimulainya dari loss dulu. Loss, terus gigih, ya terus baru comeback. Jadi kalau misalnya kita bisa bertahan selama psikologis nggak rusak ya masih ada chance untuk comeback. Tapi kalau yang namanya psikologis udah rusak ya wah itu udah PR sih. Bisa aja menyerah dari pasar modal dan lain sebagainya. Jadi ya untuk sekarang itu batasi resiko itu adalah pesan setiap hari. Dan kalau buy TA kita lihat ada di 6.500 saat ini ya. Nih kalau sampai 6.500 nya jebol, mau apapun patternnya, double top, triple top, quarter top dan lain sebagainya, yang jelas kalau market jebol 6.500 IHSG tidak baik-baik saja. Seperti itu. Saya jadi penasaran apakah besok memang mau di breakdown atau besok dikasih rebound dulu. Tinggal kita perhatikan di area 6.600 sampai 6.500. Dan yang penting sama, batasi resiko. Kalau misalkan teman-teman belum bisa trade di keadaan kayak gini atau tidak trade di saham-saham gorengan, ya saya rasa menepi bukan suatu hal yang jelek. Yang jelas porto diamankan dulu, entah pasang stop loss atau trailing stop ketat, atau kalau perlu wait and see dulu aja. Dan ya tinggal menunggu reda. Seperti itu. Kalau udah reda nanti juga bakal lebih enak. Dan ya sekali lagi batasi resiko. Perhatikan besok 66 sampai 6.500. Kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asik dulu aja. Saya pengen coba cek BBCA, kemarin udah saya bahas ya. Tidak saya bahas lagi. Kita coba cek si blue chip kali ini. BBRI sama Astra deh. Astra dalam banget itu 5%. Kita bahas BBRI dulu. Oke, sayang banget view bullish yang gagal ya. Hari ini BBRI turun 2,73% dengan candle yang sebenarnya ada reject dan volume yang sangat besar. Ya. Terlihat juga dia udah patah dari secondary uptrend, tinggal tersisa kalau nggak salah masih ada satu uptrend lagi di sini. Nah, kayak sini dah. Nah, tuh. Tinggal kita lihat apakah ada divergent dan ternyata masih sehat. Jadi ya ada potensi ini koreksinya koreksi sehat untuk BBRI karena dia tidak disertai bearish divergent ya. Cuman memang belum terlihat ada bottomnya seperti itu. Untuk sekarang kalau kita lihat area supportnya BBRI itu di sini itu sekitar area 4570 sampai area 4500 ya. Di sini adalah support dari BBRI dan kalau dia tidak jebol ada potensi bahkan bisa swing high lagi. Bahkan ya minimal dia pullback lah ke 4750 atau nutup gap. Tapi kalau di breakout baru bisa ke sekitar swing high ke sekitar 5200-an. Seperti itu. Cuman yang jelas saat ini BBRI masih terkoreksi, belum kelihatan ada bottomnya. Candle hari ini pun walaupun candlenya merah ya, cuman volumenya cukup menarik. Dan ada HK yang cukup besar ya di akhir sesi tadi. Di bottomnya lumayan ini. Ya, 45. So far merespon, cuman belum ada konfirmasi. Bahasanya masih spekulatif buy lah inilah, beli di support tanpa konfirmasi. Dan ya, kalau menurut saya ini perhatikan aja 4570 sampai 4500. Selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau jebol itu baru kurang bagus. Next supportnya di sekitar 4250. Seperti itu. Untuk bigger view dia juga masih uptrend. Time frame manapun dia masih uptrend dan ya sekarang emang dia baru terlihat koreksi. Perhatikan aja area 4570 sampai 4500. Selama nggak jebol di situ masih ada potensi rebound. Maksudnya gimana mas? Maksudnya kalau teman-teman misalkan ya trading dan nyangkut di atas
dan belum cut loss, jangan cut loss di support. Kalau dia ada rebound baru gunakan untuk kurangi porsi. Seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko. Kita lihat dalamnya mulai kurang enak. Cuman terakhir bentuknya kayak gini, BBRI pun swing high lagi ya. Sempat turun sampai di bawah moving average, akhirnya swing high lagi. Apakah bakal terjadi hal yang sama ya? Nanti kita lihat aja. Yang jelas perhatikan area krusial tadi. By BDM kalau kita lihat hari ini terjadi distribusi big dan ya tambah hasilnya juga keluar. Saya sih lebih ikutin TA-nya aja, perhatikan area krusial tadi. Untuk BBRI kita coba cek Astra yang kembali lower low. Oke, terakhir ini ada view optimis sebenarnya dari Astra ya, dimana kemarin dia swing low nih dan terlihat bottom di area 5.500, rebound dan seterusnya. Cuman agak disayangkan hari ini dia jebol 5550 dan candle-nya pun kuat ditambah juga dengan volume yang besar hari ini. Artinya breakdown-nya valid kalau menurut saya. Dan Astra ini juga salah satu saham yang asingnya konsisten ya. Asingnya konsisten exit. BDM-nya pun juga terlihat distribusi tambah price action yang kurang bagus. Terlepas dari apapun katalisnya ya memang bentuknya sedang seperti ini untuk Astra ini. Dan ya ini kemarin sudah kita bahas ketika dia jebol 5.800. Astra memang kurang oke karena dia ada sebuah reversal ya, lower high lower low. Cuman dikiranya dia bakal swing high dulu, tapi ternyata nggak dikasih dan malah dia lanjut lower low. View sekarang saya rasa kalau kita gunakan continuation ya, bisa aja di sini adalah descending dengan target penurunan ada di sekitar sini. Dari descending triangle-nya 5.100 seperti itu. Cuman sebelum ke sana jelas ada area support nih di area 5.300 sampai 5.050 untuk si Astra ini. Harusnya sih di sini ada perlawanan ya kalau dari 5.300 sampai 5.000 karena ini area yang cukup kuat untuk si Astra. Bahkan sebelumnya dia juga bullish di sini, inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan, retest baru akhirnya dia bullish. Dan apakah bakal retest sekali lagi? Saya rasa ada potensi iya. Cuman memang kalau kita lihat bigger view, uptrendnya Astra pun juga sudah patah kemarin ya. Divalidasi dengan sebuah lower high lower low. Maka dari saat itu Astra sedang melakukan fase koreksinya atau retracement ya. Since dia jebol 5.800. Kalau kita tarik support Fibonacci, ada beberapa support dari si Astra. Saat ini di 5.500 yang sudah dijebol dan nextnya ada di sekitar 4.975 atau kalau kita buletin 5.000. Jadi ya itu tadi gunakan area kuat 5.300 sampai 5.000 dan itu masih wait and see ya kalau teman-teman stylenya tuh konfirmasi. Tapi kalau spekulatif buy bisa beli di area support tadi. Dilihat dalamnya semakin besar distribusinya hari ini juga big dengan seller-seller yang seperti ini dan ya sudah cukup konsisten dari Astra ini. Itu sih sama batasi resiko aja. Untuk Astra saya sebenarnya pengen bahas banyak untuk konten kali ini. Cuman ya saya pulangnya agak malam. Tadi acaranya baru beres. Jadi mungkin gak terlalu banyak yang kita bahas. Kita coba cek masih yang dijualin asing. Nikel pun juga pada putar balik ya. Kita masuk ke yang dibeli asing dulu aja hari ini. Ada rekomendasi kita bahas. Kita coba cek si Unilever aja deh yang hari ini bertahan setelah kemarin sempat dihujat ya. Dan satu hal, Unilever ini juga bandermologinya masih bagus. Terlihat belum ada distribusi. Bahkan hari ini pun masih akumulasi ya. Kita bahas dari price actionnya. Hari ini Unilever naik 1,94% dengan candle yang cukup solid dan volume yang ada walaupun terlihat masih kecil. Terakhir Unilever turun koreksi dari 5.400 dan terlihat bottom di area 4.400. Itu adalah area kuat Unilever karena sebelumnya dia juga rebound di sana dan kena lagi dia pun juga rebound lagi. Cuman terakhir dia naik sampai 4.800 lalu terkoreksi karena itu area swing high ditambah juga dengan area resistennya.
Seperti itu. Setelah itu Unilever turun sampai 4580 dan hari ini terlihat dia ada rebound. Ada potensi view kurang oke sebenarnya untuk Unilever ya, yang mana besok bisa diperhatikan di area sini. Nah, ini kan dia belum breakout dari downtrend lainnya. Jadi kalau misalkan besok ada reject di 4750, mungkin amannya bisa pasang trailing stop lah. Kalau dia ada reject di 4750, karena seremnya ini pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Karena kalau kita lihat juga sudah patah uptrend di sini. Jadi seremnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam lagi. Another view, kalau dia mau head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan. Dan ya konfirmasinya sama kalau dia jebol di area 4570. Untuk view yang lebih besar, Unilever saya rasa masih downtrend, cuman terakhir dia menguat cukup menarik di 5340. Dan entah kenapa ya kok saya pengennya dia ke 3900. Malum posisi mempengaruhi opini, cuman kalau dia ke sekitar 3800, patternnya bagus, bisa inverted head and shoulder kiri, head, lalu calon shoulder kanan. Cuman dia PR-nya dia harus ke 3800 dulu. Untuk sekarang kita bisa menggunakan area kuat di sini. Itu adalah area 4500 ya untuk saat ini, level kuatnya Unilever. Tapi kalau dijebol ya saya rasa sudah tidak ada base lagi sebelum ke 3900. Jadi ya perhatikan aja. PR-nya kalau teman-teman punya barang, besok bisa cek di downtrend line ini. Tepatnya angkanya ada di sini. 4870 kita tarik sampai 4570 dan ini adalah resisten dari si Unilever. 4750 besok bisa perhatikan di sana. Kalau dia berhasil break sampai 4800 itu harusnya bagus. Tapi kalau gagal break jangan lupa pasang trailing stop. Kita lihat dalamnya, hari ini masih konsisten akumulasi. Dan ya tetap ikuti price action ya kalau menurut saya. Perhatikan area-area krusial tadi. Untuk Unilever lanjut coba kita cek. BTPS entah kenapa belum pengen saya bahas. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. Medco kemarin udah saya bahas ya. Kalau jebol 990 hati-hati. Yang jelas bisa dalam itu dia. Bumi kemarin juga udah. Apa nih, kita bahas Elsa ya. Yang mana hari ini bensin turun. Apakah katalisnya bensin turun? Oke, kurang enak juga ini viewnya Elsa ini. Hari ini Elsa turun 6,41%, candlenya solid, volumenya juga cukup besar. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya sebenarnya volumenya masih kecil ya, tapi kalau deket ini ada terlihat volume yang breakout. Terakhir Elsa ini juga saham uptrend, dia swing high swing low dan saat ini sudah berhasil lower low bahkan ya. Dan ya agak disayangkan dia cuma sampai 400 doang, which is itu adalah area pullback dari sini. Nah, kena Fibo 0,618 lalu dia koreksi. Untuk sekarang di sini juga sudah jebol sepertinya. Kalau yang sini belum ya. Cuman kalau yang di sini sudah dijebol, maka dari itu saya rasa ada potensi dia mau jemput uptrend line yang di bawahnya. Tuh, mungkin nanti bakal ketemunya di area sekitar sini. 280 sampai 270. Itu area kuat next dari si Elsa. Bisa perhatikan di sana, kalau memang ada respon tuh harusnya cukup menarik, bisa spekulatif buy. Tapi untuk setup bullish masih belum terlihat lagi. Seperti itu. Untuk sekarang belum ada base yang kuat sih, tinggal menuju ke targetnya aja. Itu di area 2800 sampai area area 280 sampai area 270 seperti itu. Dan ya sama batasi resiko aja. Dilihat dalamnya, moving average kurang oke, sudah terjadi distribusi. Tarikan kemarin terakhir memang ada akumulasinya ya, cuman di atas profit takingnya juga besar. Jadi sudah terjadi sell on strength di area pullback. Dan ya kalau nasib sial atau nasib buruk, ini Elsa bentuk lower high gini. High, low, lower high, mau lower low. Cuman ya kalau itu masih jauh ya, dia harus jebol 240. Untuk sekarang perhatikan 282 sampai 270 dulu aja untuk support Elsa saat ini. Dan yang penting sama batasi resiko. Pegas ini menarik, cuman saya pengen lempar ke grup dulu aja, nggak di YouTube, biar siapa tahu bisa jadi cuan.
Kita coba cek si Harum boleh deh. Wangi. Oke, Harum juga koreksi. Hari ini dia turun 5,85% dengan candle yang solid juga, volumenya pun juga besar. Terakhir Harum bagi dividen di sini, dia uptrend, patah, reversal, double top, dan akhirnya sekarang turun sampai 1530. Terlihat ada sebuah uptrend yang patah, dan kalau kita tarik yang lain ya ada uptrend juga yang patah lagi. Ya, terlihat merespon 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan akhirnya dia jebol. Untuk sekarang Harum berpotensi, ya bukan berpotensi lagi sih, sudah valid membentuk bearish flag ya. Dan target penurunannya sebenarnya bisa sampai sini 1445. Ini ya tiang benderanya seperti itu. Cuman sebelum ke 1445 ada area support di sekitar 1530 sampai 1500, which is itu juga cukup kuat areanya. Tapi kalau memang dijebol dari sana agak kurang oke view-nya Harum ini. Bisa ke 1450 untuk target bearish flag-nya, atau kalau yang lebih jelek lagi Harum bisa bikin lower low. Nah, targetnya ke sini nanti 1415, atau kalau kita tarik Fibo aja. Nah, 1400-an. Pas di area low-nya dia. Harum ini kan nikel sama batu bara ya. Kalau dua-duanya bullish dia paling kuat. Kalau salah satu doang yang jalan ya dia biasanya ngambek. Tapi kalau dua-duanya baru koreksi ya kayaknya bakal jadi agak serem juga ini Harum ini. Tuh. Jadi ya tuh batasi resiko aja. Perhatikan area support tadi dari si Harum. Kita lihat dalamnya pun juga distribusinya cukup masif ya. Ketika dia turun kemarin dari puncaknya di 2800 sudah full distribusi, aksi profit taking yang cukup besar. Jadi ya sama batasi resiko aja. Untuk Harum lanjut kita coba cek. Wah, ini banyak banget yang pengen saya bahas sebenarnya, tapi cukup lelah juga. Udah 2:30. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja, siapa tahu ada yang cakep untuk kita bahas. Walaupun semua masih small capan ya. Ya, Alfamart sama Unilever doang yang menarik. Alfamart kemarin udah, Unilever tadi udah. Jadi mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Semoga juga badai segera berlalu. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.